Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Prisma Mailani akan menjelaskan tentang apa sih itu naskah kuno. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Prisma Mailani akan menjelaskan tentang apa sih itu naskah kuno. Naskah kuno atau manuskrip dalam bahasa Inggrisnya dan dalam bahasa Belandanya itu juga disebut dengan handscript. Jadi manuskrip, handscript sama naskah kuno itu sama, cuma beda bahasa saja. Dan manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur lebih dari 5 tahun dan punya arti penting bagi peradaban. Dan biasanya di dalam manuskrip atau naskah kuno ini menjelaskan tentang Al-Quran, tasawuf, dan lain sebagainya. Di dalam naskah kuno itu ada yang namanya teks. Jadi apa, misalkan ya, ini bayangkan ini naskah kuno. Di dalamnya ini apa yang dijelaskan di dalamnya itu dinamakan teks. Jadi teks itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan apa yang dituliskan di sini, tulisan di sini ini namanya tulisan. Tolol. You know tolol, you are very tolol is very good. Sedangkan ini huruf-huruf ini namanya tulisan. Tulisan itu bisa dilihat. Teks itu apa yang dijelaskan di sini tidak bisa dilihat dan didengar. Dan manuskrip dan apa yang ini, huruf yang ditulis di sini ini namanya tulisan, bisa dilihat. Tuh. Dan teks tadi apa yang dijelaskan di sini itu tidak bisa dilihat dan didengar karena bersifat abstrak. Dan sifat abstrak dari teks tersebut itu bisa didengar atau bisa dilihat apabila pindah media. Misalkan bisa didengar karena saya menjelaskan apa yang dijelaskan di manuskrip. Ini contoh, bayangkan manuskrip ya. Apa yang di manuskrip ini saya jelaskan, kan bisa didengar, itu maksudnya. Terus dalam manuskrip ini kan saya sebutkan tadi ya, bahwasannya manuskrip itu tulisan tangan asli. Jadi yang cetakan, yang ketikan itu namanya bukan manuskrip. Manuskrip itu naskah kuno zaman dahulu yang ditulis tangan. Jadi ditulis tangan pastinya kan menggunakan pulpen ya, alat tulis. Tapi kan zaman dahulu nggak ada pulpen. Jadi manuskrip ini biasanya ya kalau alat tulis buat manuskrip ini pakai tinta hitam yang terbuat dari arang. Dan alat tulisnya itu biasanya namanya handang, dan itu dari paku-pakuan, itu terbuat terigu. Dan media dari manuskrip itu kertasnya. Misalkan ini kan bukan manuskrip ya, bayangkan aja manuskrip ini kalau ini kan bukan manuskrip, jadi kertasnya ya dari kayu biasa. Tapi kalau manuskrip itu biasanya kertasnya itu bisa terbuat dari rotan, bilah bambu, papirus, kulit hewan, nipah, lontar, dan lain sebagainya. Jadi apa ya, ada bedanya itu banyak antara manuskrip asli dan manuskrip palsu. Dan bagaimana cara membedakan manuskrip asli dan manuskrip palsu? Lah itu saya nggak tahu. Ya tanya lah, goblok.
lu palanya gede lu. Dalam penelitian manuskrip kan kemarin saya dan teman-teman sempat melakukan penelitian terhadap manuskrip dan kami menemukan manuskrip di Kecamatan Ledokombo. Di situ kami jujur nggak tahu melakukan apa ya. Tolol. Soalnya mungkin emang kurang briefing ya. Tapi kemarin Ustadz Hanafi itu bilang dalam penelitian manuskrip itu ada penelitian tekstologi, yakni tekstologi itu apa sih? Penelitian tekstologi, teks ya teks, tekstologi ya teks. Jadi penelitian tekstologi itu kita meneliti teksnya. Jadi kan kalau manuskrip atau naskah kuno itu biasanya kan bukan tulisan Latin kayak gini ya. Ini kan tulisan Latin. Itu bisa dilihat. Ya, ini ya, itu tulisan Latin. Ini bukan manuskrip. Kalau manuskrip itu biasanya tulisannya tulisan Arab. Ada yang tulisan Arab berbahasa Arab, juga ada yang tulisan Arab berbahasa Pegon. Apa sih? Juga ada yang tulisan Arab, tulisan Pegon. Pegon kan Arab, tapi memakai bahasa Melayu itu. Terus juga ada yang Pegon juga, tapi memakai bahasa pulau bahasa daerah sendiri, misalkan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya itu. Jadi macam-macam ya manuskrip itu. Dan yang saya dan teman-teman temukan kemarin itu kebetulan yang tulisannya Arab dan bahasanya itu bahasa daerah. Kemarin itu kalau nggak salah itu bahasa Jawa halus itu. Terus yang kedua yakni penelitian kodikologi. Apa sih penelitian kodikologi itu? Penelitian kodikologi kan kalau teks jelas ya, kalau tekstologi tentang teks jelas dari namanya. Kalau kodikologi ini apa? Apa kodiko itu? Kalau kodikologi ini tentang bahannya, maksudnya tentang kertasnya ini, bahannya ini. Jadi kita meneliti tentang medianya, bukan tulisannya. Kalau kodikologi, seperti yang saya jelaskan tadi, kodikologi ini kan meneliti, saya bilang meneliti ini ya kertasnya ya, misalkan tentang bahannya. Itu kan saya tadi menyebutkan beberapa, misalkan kertasnya terbuat dari kulit biawak. Kulit biawak, maaf. Nipah atau bila bambu, papirus, kulit hewan, rotan dan lain sebagainya. Itu. Dan saya sedikit nambah ya yang tekstologi tadi. Itu kadang dalam penelitian tekstologi itu ada yang namanya alih aksara atau alih media atau alih penafsiran. Jadi kan kita kan misalkan ada ini pemahaman saya ya. Misalkan ada manuskrip yang bahasanya bahasa Melayu, misalkan. Ada yang nggak paham bahasa Melayu, bisa ditafsirkan ke bahasa yang lainnya, misalkan bahasa Inggris atau bahasa apa, misalkan ya. Jadi sedikit naukiti ya di detik-detik akhir video ini, definisi lain dari naskah ini adalah karya tulis yang dibuat langsung oleh alat tulis dan tangan, tidak melalui alat tulis mekanik. Jadi kan saya sudah bilang tadi ya, jadi serba sederhana, serba klasik itu. Jadi mungkin
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena memang manusia itu tempat salah ya. Tapi kalau bisa jangan disalahkan, karena saya sudah berusaha. Begitu. Dan apabila benar apa yang saya jelaskan, terima kasih banyak. Karena memang mungkin karena saya sangat rajin belajar, jadi semua yang saya katakan insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.